Beberapa minggu belakangan ini, perhatian publik tertuju pada kebijakan pemerintah terkait dengan program-program apakah bisa dijalankan dengan baik. Mulai dari bagaimana perencanaan APBN, kemudian juga implementasi dari program-program prioritasnya. Dan menariknya lagi di pemerintahan kali ini juga dilengkapi dengan berbagai gejolak politik dan juga ekonomi global maupun nasional. Nah, banyak pihak bertanya, mampukah pemerintah sekarang ini bisa menjaga stabilitas antara perekonomian dengan ambisi pertumbuhan ekonomi? Selamat datang di Indef podcast yang membahas isu ekonomi dan pembangunan bersama ahli dan ekonom. Saya Aisha M. Rahmini sebagai host dan Salsabila Askia sebagai co-host. Pada episode kedua ini kita akan membahas dan mengupas secara mendalam terkait dengan kebijakan fiskal terutama APBN 2026 bersama Bapak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina. Selamat datang Pak Wijayanto di Indef ini episode kedua kita ya untuk Indef dan kita nih mau bahas banyak nih Pak Wijaya tentang fiskal, terus makroekonomi, bahkan sampai RAPBN 2026 ya sudah diketok palu kemarin nih ya Mbak Caca ya. Nah, kita kan melihat nih Mbak Caca dan Pak Wija kalau kemarin banyak ada transisi pemerintahan nih mulai dari kabinet yang mulai berganti terus gitu ya. Sampai ada beberapa kebijakan yang akhirnya sempat diganti dalam tanda kutip ya karena viral gitu ya. Nah, kalau dengan melihat kondisi seperti ini Pak Wija, kira-kira Pak Wija melihat apa sih tantangan paling besar dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo yang mungkin terutamanya ya yang di baru ini dengan kabinet yang baru seperti apa Pak tantangannya? Ya, kalau dalam aspek ekonomi ya, sebenarnya Pak Prabowo ini mewarisi ekonomi yang situasinya jauh dari menggembirakan ya. Jadi situasinya sangat menantang gitu ya. Kita bisa bikin list panjang, ada begitu banyak tantangan di bidang ekonomi. Tapi kalau kita sebut 3 saja yang paling urgent, paling kasat mata, paling kritikal, itu yang pertama tentunya daya beli. Karena ini betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat, dan daya beli yang rendah ini, karena konsumsi itu 60% PDB, membuat pertumbuhan ekonomi kita segitu-gitu aja. Jadi yang pertama daya beli masyarakat yang rendah. Yang kedua fiskal. Harus kita akui 10 tahun terakhir pada masa pemerintah Pak Jokowi itu yang menjadi motor pergerakan ekonomi khususnya APBN itu adalah hutang. Sehingga Pak Prabowo ini mewarisi kondisi fiskal yang berat sesungguhnya, terutama dari aspek sustainability. Bayangkan dulu sebagai daya dorong utamanya itu adalah hutang. Sekarang kapasitas berhutang itu sudah sangat terbatas. Bahkan kalau saya pribadi mengatakan sudah mentok. Jadi sesuatu yang dulu menjadi kebiasaan sekarang tidak boleh lagi dilanjutkan. Sehingga perlu kreativitas baru. Ini fiskal. Yang ketiga, ketika secara fiskal kita itu tidak meyakinkan, keuangan negara tidak meyakinkan, dampaknya langsung ke nilai tukar. Jadi pada saat isu fiskal ini tidak bisa dibereskan, maka kemudian akan menjalar dengan gampang ke isu nilai tukar rupiah. Dan kita harus berhati-hati nih terkait nilai tukar rupiah ini, karena market ini kan tidak rasional. Ketika trust itu hilang, ya mereka pergi begitu saja. Jadi sebenarnya ketika ada gejolak atau misalnya ada perubahan kebijakan, itu langsung menyasar akan dampaknya ke nilai tukar gitu. Karena kan memang respon pasar yang kemudian langsung bisa terlihat gitu ya Pak, secara langsung gitu dengan kata lain ya. Nah berarti ini kan berbicara terkait dengan kebijakan publik. Kebijakan publik ini dan kaitannya dengan kepercayaan publik gitu kan. Di belakangan beberapa minggu ke belakang ya kita lihat ada gejolak juga dari ketidakpuasan masyarakat gitu kan. Dan ini tadi memang bersumber dari yang Pak Wija sampaikan bahwa misalnya daya beli masyarakat gitu ya. Mungkin sektor usaha juga tambahannya mungkin ya Pak ya. Sektor usaha juga stagnan dan masih melihat kanan kiri kok kalau daya belinya kecil gimana mereka bisa menjual barang memproduksi gitu kan. Nah, di sisi ini kan Pak Wija juga mungkin ikut dalam pusaran
diskusi desakan masyarakat gitu. Kira-kira melihat bagaimana sentimen kebijakan publik gitu ya, kepercayaan publik, apakah ada kaitannya gitu dan tantangan ke depan? Oh, sangat. Jadi bagi pemerintah, terutama yang baru saja dilantik, trust, dukungan publik, dukungan investor, dunia usaha itu sangat penting. Ketika satu pemerintahan mendapatkan support luar biasa, maka apa yang dilakukan itu relatif tanpa hambatan. Tidak perlu proses meyakinkan, gitu ya. Tetapi yang menjadi tantangan adalah ketika memimpin dengan dukungan publik, trust yang tinggi itu, merawat trust ini tidak mudah. Karena harus diwujudkan, ekspektasi itu menjadi reality. Ketika ekspektasi itu tidak segera terwujud dalam bentuk reality, trust itu dengan gampang pergi. Nah, kalau kita bicara objektif tentang pemerintah kita sekarang, tentunya kita menyampaikan kritik karena kita berharap pemerintah sukses ya, supaya Indonesia bisa maju. Tetapi kalau kita kembali, apa sih yang muncul akhir-akhir ini? Dan kalau kita berbicara trust masyarakat itu levelnya apakah tetap tinggi atau mulai menurun? Menurut saya mulai ada penurunan. Ini dimulai bahkan sejak pada saat pemerintah mengumumkan kabinet yang ternyata gemuk, kemudian banyak pihak yang mempertanyakan kualifikasi, kredibilitas beberapa yang duduk di posisi-posisi penting, itu mulai dipertanyakan. Kemudian ketika mulai mendorong program-program besar, apakah itu MBG, apakah itu Danantara, apakah itu Koperasi Desa Merah Putih, gitu. Ini public observer mulai bertanya-tanya. Pertama, apakah kita butuh? Yang kedua, apakah kita mampu? Yang ketiga, apakah kita akan menjalankan dengan cara terbaik? Ketika tiga hal itu tidak bisa dijawab, dijelaskan dengan tuntas, distrust itu akan tetap muncul. Jadi, menurut saya, aspek delivery yang sekarang mulai harus menjadi fokus. Dan ada satu catatan menurut saya yang perlu kita sampaikan di sini. Ketika ada satu program, kemudian ada kritik, ada penolakan, seharusnya ini dimanfaatkan untuk menjadi ajang PR. Melakukan public discourse tentang kebijakan itu. Studinya seperti ini, impact analisisnya seperti ini, yang kita harapkan seperti ini. Kalau itu semua ada, kalau ada visibility study yang proper, ini justru kesempatan ketika ada orang yang mempertanyakan. Yang menjadi masalah adalah ketika program-program besar itu muncul seketika, tanpa proses teknokrasi. Nah, ini yang membuat kemudian para observer, pengamat, kemudian ini kelihatan sekali di banyak podcast gitu ya, mulai mempertanyakan. Tapi saya rasa sih gini, pemerintah masih punya banyak waktu, masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki, dan saya rasa itu yang akan dilakukan. Ya, ini kan juga baru mau 1 tahun ya Pak ya, pasti masih banyak hal yang bisa dievaluasi. Nah, kalau kita ngelihat dari mungkin saya sebagai anak muda gitu ya, mungkin yang dulu masih belum begitu melek politik gitu ya, masih belum ngelihat nih perbandingan antara pemerintah presiden yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu kan ya. Perbedaannya seperti apa sih Pak? Apakah dengan gejolak politik yang sekarang nih yang panas banget gitu ya, dengan banyaknya pergantian kabinet, terus program-program yang banyak dipertanyakan, apakah ini tuh sebenarnya sama dengan era pemerintahan sebelumnya gitu Pak? Atau ini tuh sebenarnya baru terjadi di Indonesia itu? Ya, saya rasa begini, Pak Prabowo sebenarnya memulai memimpin negeri ini dalam posisi politik yang terkonsolidasi. Kabinetnya sangat solid mewakili partai-partai yang merupakan bagian dari koalisi, gitu ya. Kemudian lembaga-lembaga lain itu juga relatif friendly. Jadi beliau mewarisi situasi politik yang sebenarnya sangat kondusif. Jadi kalau kita berbicara apakah situasi politik itu dianggap sangat turbulens, menurut saya awalnya tidak. Tapi kemudian baru muncul belakangan ketika ada beberapa hal yang muncul
Apakah itu dari kebijakan atau itu muncul dari elit-elit politik yang masyarakat melihat kok ini tidak sejalan dengan apa yang dinarasikan oleh Pak Prabowo. Nah, kalau kita lihat hampir setiap presiden pasti mengalami tantangan. Misalnya Pak SBY, beliau mewarisi ekonomi yang sulit zaman Ibu Mega, karena Ibu Mega memimpin beres-beres setelah krisis ekonomi. Sehingga beliau melakukan hal-hal berat misalnya dengan membabat hampir habis itu subsidi energi. Kemudian mulai memperkenalkan BLT dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang tantangan yang alhamdulillah ada solusi yang dijalankan. Pak Jokowi, beliau melihat infrastruktur kita ketinggalan dari negara lain. Makanya infrastruktur menjadi satu yang menjadi fokus. Hanya saja kemudian infrastruktur itu terlalu banyak mengandalkan hutang. Hanya saja pembangunan infrastruktur itu terlalu banyak mengandalkan BUMN. Sehingga setelah 10 tahun berlalu, kita melihat hutang kita menumpuk, BUMN kita juga kondisinya tidak sesehat dulu. Pak Prabowo itu juga sama mewarisi masalah. Masalahnya apa? Itu tadi fiskal dengan tingkat hutang yang luar biasa tinggi, warisan dari pemerintah sebelumnya. Hutang dari 2.400 triliun pada akhir masa Pak SBY menjadi 8.000 triliun. Dan kalau tidak hati-hati direm, hutang ini akan terus melejit. Kalau kita lihat APBN 2026, hutang kita kan tahun 2026 akan mencapai 10.400 triliun. Jadi tahun depan itu adalah historical dalam konteks hutang pemerintah kita melampaui 10 triliun. Nah, ini ngomong-ngomong APBN nih Pak. Kemarin sudah diketok ya, ketok palu APBN 2026. Sebenarnya APBN 2026 ini kan benar-benar menjadi pertama yang memang disusun oleh pemerintahan kabinet Pak Prabowo gitu ya. Jadi apakah ada perbedaan yang signifikan gitu ya dari APBN 2025 sebelumnya? Kira-kira kalau dilihat dari perbedaan ini arah fokusnya tuh kemana gitu fiskalnya? Ya kita tahu tadi ada beberapa program-program prioritas. Itu satu. Kemudian apakah ada misalnya perubahan dari tadi utang kan udah bertumpuk gitu. Dan kita dengan program-program yang banyak itu pasti juga membebani pengeluaran sehingga kita defisit. Defisitnya kan juga masih ya walaupun di bawah 3%, cuman kan kita harus tetap menjaga gitu ya. Kira-kira apa highlights-nya Pak? Ya, saya mengumpamakan ya APBN kita, fiskal kita ini seperti bis yang sudah penuh dengan penumpang. Ruang yang tersisa itu hanya kecil. Kita sebut ruang fiskal. Itu kira-kira 11% dari ruang bis itu. Atau 11%, 12% dari belanja pemerintah. Itu kan nilainya sekitar 370 triliun ya, kalau kita pakai APBN 2026. Tapi tiba-tiba di bis yang sudah penuh sesak itu datang penumpang baru yang badannya besar, namanya MBG. Ya, 335 triliun ya. Sehingga ini mendesak penumpang yang lain terpepet. Sehingga kalau kita lihat postur APBN kita sekarang ini ada begitu banyak proyek prioritas yang mahal sehingga mendesak yang lain-lain. Yang terdesak siapa misalnya? Kementerian Kesehatan. Anggarannya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian Kementerian Pendidikan. Kemudian Pemda. Karena desakan itu, maka TKD, transfer ke daerah itu turun 20% dari outlook tahun 2025. Padahal outlook tahun 2025 itu sudah turun dibanding realisasi tahun 2024. Kalau kita bandingkan 2024 dengan 2026, itu TKD turun banyak sekali. Nah, ini yang menurut saya harus diantisipasi. Jadi kalau pertanyaan Mbak Caca tadi, yang pertama, APBN 2026 itu sangat memprioritaskan program prioritas presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kesan resentralisasi, di mana Pemda itu alokasi transfernya itu hanya 18% dari spending. Dulu kita sempat 40%. Dalam kondisi normal 30-an%, 35%. Sekarang hanya 18%. Jadi yang kedua adalah ada kesan resentralisasi.
Kemudian yang ketiga, ada kesan bahwa APBN 2026 itu too agresif. Asumsi penerimaan naik 10%. Asumsi belanja naik 7, sekian persen, hampir 8%. Naik dari mana? Naik dari outlook tahun 2025. Padahal outlook itu belum tentu tercapai. Karena begini Mbak Caca, kalau kita lihat sampai Agustus ini, pendapatan negara Januari-Agustus tahun ini itu turun sekitar 11% daripada pendapatan di periode yang sama tahun yang lalu. Jadi turun. Nah, kita mengasumsikan tahun depan itu akan naik pendapatan negara. Dari outlook, yang outlook-nya tidak akan tercapai. Jadi, saya sangat mengkhawatirkan defisit yang 2,68% itu apakah akan terrealisasi gitu. Ada kemungkinan akan lewat itu. Iya. Apalagi gini, dari sisi spending kan banyak hal yang tidak bisa kita tekan. Ada kemungkinan ya, tengah jalan nanti TKD itu akan dinaikkan. Kalau misalnya daerah ternyata protes gitu ya. Nah, jangan-jangan MBG yang 335% itu sebagian dana di situ itu adalah reserve. Memang ya mereka yang mendesain APBN ini sudah yakin itu tidak akan di-spend 100% sehingga ya udah dialokasikan 335 triliun, tapi sebagian itu sebenarnya adalah reserve karena tidak akan terserap. Nah, kalau ini yang terjadi sebenarnya kan planning perencanaan dari APBN ini kurang berkualitas. Gitu. Iya, memang pemerintah daerah juga udah pada udah pada banyak protes atau bahkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mereka harus putar otak gimana caranya supaya bisa nutupin pengeluaran mereka di tengah pendapatan mereka yang dari pusat itu berkurang gitu ya. Boleh menambahkan ya, yang TKD ini menarik. Kalau kita menggunakan data Kemendagri, itu hanya sekitar 30% Pemda itu yang secara fiskal solid. Artinya PAD-nya itu kontribusinya besar, hanya sekitar 30%. Itu salah satunya Banten, nomor 1, nomor 2 DKI. Kenapa DKI dipangkas 15 triliun? Dia oke-oke saja, walaupun ya dia setuju karena nggak punya pilihan. Ya. Yang 70% itu sangat tergantung dari transfer pusat. Ini kita baru berbicara provinsi ya. Kalau kita berbicara kabupaten dan kota, barangkali 80-90% itu sangat tergantung dari transfer pusat. Jadi bisa Mbak Caca bayangkan ketika transfer pusat itu diturunkan, mayoritas dari Pemda itu untuk mendanai biaya operasional aja mungkin nggak cukup. Makanya 18 gubernur menghadap Pak Menkyu, karena faktanya memang tidak akan memadai. Nah, yang dikhawatirkan Mbak Caca kemudian mengeluarkan kebijakan naikin retribusi, pajak, ini kan bisa mencederai ekonomi daerah gitu. Pajak hotel, kos-kosan, retribusi parkir, PBB, kemudian apa sih yang daerah? Hiburan, tambang galian C, reklame, cukai, bensin, bahan bakar. Itu semua kan langsung dirasakan oleh rakyat. Karena begini, pajak yang lari ke pusat itu ada kecenderungan levelnya strategik, ini tidak langsung dirasakan rakyat. Tapi pajak yang dikeluarkan oleh Pemda itu langsung ke rakyat. Pajak PBB, kos-kosan, hotel, itu kan langsung. Nah, kalau ini yang terjadi, satu pati saja bergolak, seluruh Indonesia akan mengalami goyangan politik. Kalau ini semua daerah. Jadi pemerintah menurut saya harus hati-hati dalam konteks ini. Semoga sudah ada antisipasinya. Ya, saya jadi penasaran ini Pak ya. Tadi kan implikasinya ini sangat besar ya kalau misalkan memang TKD kepada daerah ini semakin berkurang gitu ya, apalagi daerah-daerah yang mungkin memang sangat membutuhkan transfer dari pusat gitu ya, sedangkan untuk belanja pemerintah pusat saja untuk MBG ini sangat fantastis gitu ya, hampir 100% lebih gitu ya. Nah,
kalau melihat kondisi seperti ini ditambah dengan kemarin banyak ada demo, terus ditambah dengan banyaknya masalah di MBG ini sendiri ya seperti keracunan dan lainnya gitu Pak ya. Apakah mungkin kan gitu ya di tahun depan nanti MBG ini akan ada semacam perubahan gitu dalam tanda kutip gitu ya, atau mungkin di dalam 2 tahun ke depan? Karena dengan melihat gejolak masyarakatnya yang semakin meningkat gitu Pak. Ya, saya rasa ketika bisnya tidak bisa diperbesar, ya, fiskal kita tidak bisa diekspansi berlebih, karena memang penerimaan negara juga potensinya seperti itu saja. Salah satu solusi yang memungkinkan adalah agar para penumpang ini tidak terdesak-desak, tidak marah karena panas, tergencet gitu ya. Ya penumpang-penumpang baru yang gede-gede itu ukurannya dikecilin. Apa itu? Koperasi Merah Putih, MBG, 3 juta rumah. Kemudian kalau memungkinkan nih, anggaran untuk TNI, Polri itu juga disesuaikan. Saya rasa kalau ini ditempuh, solusi dengan mudah didapat. Yang sulit dicarikan solusi adalah ketika ada yang mengatakan MBG harus 100%, nggak boleh dikutak-kutik. Koperasi Desa Merah Putih harus 100%, nggak boleh dikutak-kutik. 3 juta rumah rakyat harus 100%, nggak boleh dikutak-kutik. Ini akan sulit. Tapi saya rasa inilah, kita konsisten memberikan masukan dan saya rasa pemerintah mendengar sehingga menyiapkan antisipasi. Karena kalau tidak disiapkan antisipasi, apa yang terjadi di tahun 2026 akan lebih riuh rendah daripada apa yang terjadi kemarin. Jadi sebenarnya kebijakan dari pemerintah itu juga sebenarnya harus evidence based ya, karena melihat datanya dan juga melihat situasi terkini. Jadi harus sebenarnya responsif lah. Betul. Itu ke depan. Nah kalau kita lihat Pak, kan ke arah ke depan ya, situasi dinamika ekonomi global juga ya. Memang kecenderungannya kan sudah tidak lagi suku bunga tinggi lagi kan. Sekarang cenderungannya memang pasti rendah nih. Ya. Beberapa kita lihat juga Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan BI rate-nya ke 4,75 ya. Nah, arah ke depan ini kebijakan fiskal dan moneter tuh seperti apa ke depannya? Apakah sebenarnya kan kalau di teori memang mereka ada pola koordinasinya gitu ya. Nah, di pola yang sekarang gitu ya, di mana pengeluaran pemerintah itu sangat besar sekali gitu ya. Nah, si bank sentral ini bagaimana gitu, apakah mereka harus, memang dia sudah menurunkan gitu ya dengan suku bunga rendah kan, kemudian bisa sektor-sektornya bisa bergerak, di tengah lagi ditambah di situasi suku bunga global juga sudah tensinya juga menurun gitu ya. Nah, kira-kira mereka harus bagaimana nih? Kalau terkait dengan suku bunga BI ini kan kaitannya erat dengan nilai tukar ya. Pasti BI akan melakukan adjustment itu karena mandat utamanya adalah menjaga nilai tukar. Ketika nilai tukar mulai melemah, mereka melakukan operasi pasar, kemudian secara struktural melakukan adjustment terhadap suku bunga. Jadi saya rasa ini bukan sesuatu yang dipertanyakan. Nah, yang menarik untuk kita dalami lebih lanjut adalah aspek koordinasi tadi. Koordinasi memang perlu dilakukan, tapi masih dalam koridor independensi BI. Karena kalau BI sudah dipersepsikan tidak independen, kalau ada apa-apa dengan rupiah, ini satpamnya, penjaganya itu sudah nggak ada gitu. Jadi BI harus tetap independen. Dalam konteks ini Mbak Caca, saya sangat mengkritisi apa yang sekarang sering kita bahas, burden sharing itu. Burden sharing itu kan sebenarnya simpelnya nih penjelasannya. Pemerintah menerbitkan surat utang, dulu selalu dibeli oleh investor. Kemudian mungkin appetite investor sudah mulai berkurang karena risiko dan lain sebagainya. Kebiasaan ini akan dilanjutkan, yang membeli adalah BI. Nah, kalau ini dilanjutkan, berarti BI tidak mendidik pemerintah untuk melakukan disiplin fiskal. Yang kedua, berarti BI tidak independen. Apalagi ketika BI sudah mengatakan saya akan jadi standby buyer, SBN yang diterbitkan pemerintah, begitu. Menurut saya ini harus diantisipasi. Jadi koordinasi itu bagus, tapi jangan kemudian koordinasi kebablasan menjadi kooptasi. Ya. Terus kira-kira nih Pak, dengan kondisi fiskal dan moneter yang harus saling berkoordinasi gitu ya, ditambah dengan tadi Pak Wija bilang bahwa
dari pemerintah sendiri ini masih belum capable atau mampu gitu lah ya untuk mengkondisikan nih fiskalnya gitu ya. Kira-kira nih kapan nih apakah perlu ada stimulus ekonomi lagi gitu ya supaya akhirnya tuh nanti perekonomian terutama mungkin di 2026 gitu ya sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi yang lumayan optimis gitu ya. Iya, nah sebelum membahas insentifnya, saya juga ingin mendiskusikan sedikit tentang target pertumbuhan ekonomi. Karena target pertumbuhan ekonomi yang terlalu agresif itu merusak banyak hal. Merusak rencana pembangunan jangka panjang, merusak alokasi resources. Kita harus belajar dari pemerintahan Jokowi jilid 1, ya, di mana Pak Jokowi ekonomi tumbuh 7%. Kemudian kalau kita lihat RPJMP, itu memang RPJP itu memang pertumbuhan ekonominya agresif. Sehingga semua aspek pembangunan itu mengacu itu sebagai referensi. Contohnya, satu aja yang saya ingin ngasih contoh, karena konkret. Kemudian pemerintah mendorong program 30.000 megawatt listrik. Kok bisa 30.000 megawatt? Karena untuk mengantisipasi pertumbuhan yang tinggi, harus disiapkan dari sekarang. Kalau tidak mulai investasi, nanti kekurangan listrik. Padahal investasi listrik itu dilakukan bukan oleh PLN, tapi oleh independent power producer. Yang ini swasta yang invest, PLN harus membeli walaupun tidak dipakai. Nah, ternyata pertumbuhan tidak sedramatis itu. Oversupply listrik di banyak tempat, sehingga PLN kesulitan keuangan karena listrik yang diproduksi harus dibeli. Karena PLN oversupply, renewable energy, green energy itu tidak mendapatkan tempat. Walaupun ada yang mau invest, mohon maaf, saya itu sudah kelebihan supply. Sehingga kenapa renewable energy di Indonesia itu nggak muncul segitu-segitu aja, ini karena situasi ini. Nah, sekarang ini kita juga harus belajar dari kasus itu. Jangan sampai forecast pertumbuhan ekonomi itu tinggi banget. Sehingga nanti semua pihak itu melakukan resource allocation yang salah. Tadi saya sudah memberikan contoh energi. Ini juga energi, infrastruktur, yang lain-lain gitu. Bisa salah semua. Jadi menurut saya ada baiknya masalah pertumbuhan ekonomi itu kita yang realistis. Tentang insentif. Memang kalau kita lihat tahun 2025 ini hampir setiap kuartal pemerintah mengeluarkan insentif ekonomi kan. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 nanti. Ini sesuatu yang menurut saya penting dan harus dilakukan untuk menstimulus daya beli. Tetapi memang begini, saya melihat pilihan-pilihannya masih sifatnya konsumsi. Insentif supaya orang spending, tapi kalau nggak ada insentif, orang nggak spending. Tidak meningkatkan produktivitas. Nah, insentif ekonomi kuartal ketiga ini ada yang bagus nih. Ada alokasi anggaran untuk renovasi rumah tidak layak. Ada alokasi anggaran, insentif ya, untuk PU, Kemenhub, memperbaiki irigasi, memperbaiki jalan dengan pendekatan padat karya, sehingga ini menciptakan lapangan kerja. Pada saat yang bersamaan adalah meningkatkan produktivitas ekonomi. Nah, insentif itu Mbak Bila, ke depan saya usulkan jangan yang konsumtif murni, tapi didorong hal-hal yang bisa menciptakan perbaikan produktivitas. Jadi kita tetap perlu. Nah, kalau insentif yang terakhir ini apa dampaknya luar biasa bagi ekonomi? Menurut saya kurang ya, karena nilainya hanya 16 triliun. 16 triliun itu terlalu minimalis untuk ukuran ekonomi kita yang seperti ini dan untuk kebutuhan insentif yang sebenarnya besar. Tapi dugaan saya, ya karena memang kita punya keterbatasan fiskal. Sebenarnya yang paling efektif, paling gampang dimonitor adalah diskon listrik. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Saya menduga, karena memang tidak ada fiskal. Ruang fiskal untuk mendanai itu. Kalau harus ditanggung oleh PLN, PLN sudah mulai tersengal-sengal ini cash flow-nya. Kita tadi udah bahas nih tentang gimana tadi di awal tuh makro dan moneter dan fiskal ini kan harus beriringan, saling koordinasi, terus
dari pemerintah pusat juga harus gimana caranya mengalokasi anggarannya agar supaya tidak wasted lah gitu ya, tidak take it for granted gitu mungkin ya. Nah, kalau kita kemarin sempat ramai juga Pak ya terkait dengan misalkan RUU P2SK gitu ya, ada beban tambahan nih untuk BI gitu. Kalau Pak Wija sendiri ngelihat kira-kira apakah nanti bisa ada semacam tumpang tindih antara pemerintah pusat sendiri dengan BI ya, karena kan ada mandat untuk pertumbuhan ekonomi ya dan lapangan kerja kalau nggak salah gitu ya. Kalau menurut Pak Wija gimana? Apakah nanti ke depannya nih BI akan semakin dipertanyakan independensinya Pak? Ya, memang di Amerika the Fed itu ada tugasnya adalah menjaga inflasi dan menciptakan lapangan kerja. Tapi kan mereka tidak punya tugas untuk mengawal nilai tukar US dollar, karena US dollar adalah reserve currency yang dibiarkan melayang gitu saja. Nah, ketika BI kemudian ada penugasan mengawal nilai tukar rupiah, kemudian menstimulus penciptaan lapangan kerja, kemudian menstimulus pertumbuhan ekonomi. Menurut saya ini terlalu berat bagi institusi seperti BI. Tidak hanya ini terlalu berat, tapi juga ini berpotensi membuat independensinya dipertanyakan. Dengan kondisi sekarang saja yang mandatnya tunggal menjaga nilai tukar, kita semua kan melihat gitu ya, para observer, kemudian investor itu mempertanyakan independensi BI karena ada begitu banyak kebijakan yang kelihatannya kok ini bukan kebijakan BI ya, ini bukan moneter ya. Ini pemerintah punya program dan BI disuruh mendukung ya. Misalnya contoh yang paling kasat mata kan untuk mendanai 3 juta rumah gitu kan. Menteri Perumahan ketemu Gubernur BI, kemudian tidak lama muncul statement dari BI akan menjadi standby buyer SPN untuk 3 juta rumah rakyat nilainya 150 triliun. Nah, hal-hal kayak gini ini kan mengundang pertanyaan banyak pihak tentang independensi BI. Ini dalam kondisi mandatnya tunggal. Nah, kalau kemudian mandatnya ada tambahan menstimulus penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, ini seolah-olah selain otoritas moneter, BI ini juga otoritas fiskal dan bagian dari kabinet. Nah, menurut saya RUU ini tidak hadir pada saat yang tepat. Kalau ditanya sebaiknya apakah diwujudkan, menurut saya sih kita tunda deh. Kenapa? Ini bukan saat yang tepat pada saat ekonomi sedang dinamis, pada saat kita membutuhkan kredibilitas BI terkait nilai tukar mata uang, pada saat independensi BI dipertanyakan. Apalagi dalam draft itu dinyatakan bahwa Gubernur BI itu bisa diberhentikan sewaktu-waktu atas usulan DPR. Ini semakin membuat banyak pihak mempertanyakan independensi BI. Kalau kita belajar di Amerika, Fed Chairman itu tetap bisa melakukan sesuatu independen terhadap desakan pemerintah, terutama desakan Trump. Itu karena Trump tidak bisa mengganti dia sampai masa jabatannya berakhir. House of Representative, Kongres, Senat juga tidak bisa mengganti dia. Makanya sebagai Gubernur BI, ya Fed Chairman bisa, Gubernur the Fed bisa melakukan apapun yang secara teknokrasi kemoneteran itu benar. Oke, kita sudah banyak diskusi nih ya tentang fiskal, makroekonomi, APBN ya Mbak Caca ya. Tadi juga udah bahas tentang moneter ya, dari dipertanyakan independensi BI dan tidak saatnya gitu ya. Nanti mungkin ada waktu yang tepat gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Wijayanto Samirin sudah hadir di podcast Indef ya. Mungkin kita sebelum mengakhiri kita mau dengar dulu nih closing statement gitu ya. Mungkin Pak Wija ada sepatah dua kata mungkin yang bisa disampaikan buat teman-teman yang menonton atau mungkin siapa tahu pemerintah menonton kita gitu ya Pak Wija ya. Kira-kira ada nggak sih semacam rekomendasi utama untuk atau pesan-pesan untuk pemerintah dalam menjaga kesinambungan nih antara fiskal dan juga stabilitas makroekonomi untuk di kondisi sekarang dan ke depan seperti apa? Ya, saya rasa gini, pemerintah ini sudah mempunyai begitu banyak
program yang bagus gitu ya. Tetapi memang pemerintah juga harus selalu terbuka bahwa program-program yang sudah didesain itu harus tetap terbuka untuk mendapatkan masukan dari banyak pihak. Jadi public discourse harus selalu dibuka, kritik itu dianggap sebagai vitamin, bukan sebagai indikasi bahwa seseorang itu menjadi oposan. Dan proses perbaikan kebijakan, proses perbaikan implementasi di lapangan itu harus terus dilakukan. Oke, terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Wijayanto atas waktunya dan juga masukan-masukannya diskusinya hari ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya arah ekonomi ke depan kita masih penuh tantangan ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat pemerintah berarti memang tadi menggarisbawahi pemerintah harus memberikan kebijakannya ya sesuai dengan evidence base, kemudian juga melihat dan menjaga kredibilitas ekonomi kita gitu ya. Kalau enggak nanti salah sasaran gitu ya, apa yang sudah direncanakan jadinya salah sasaran. Mungkin itu saja dari kita ya, Indef kali ini yang kedua, dan jangan lupa ikutin terus podcast Indef di YouTube Indef. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Caca. Terima kasih Kak Wija. Mbak Bila.